Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya bina nabda dirasatana al-yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatukum sa'idah semuanya, kaifal hal? Sama selamat malam semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Tayyib. Nah, ahlan wa sahlan teman-teman. Di halakoh kali ini ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit dalam waktu yang terbatas ini tentang salah satu materi dalam bahasa Arab yaitu al-adat wal ma'dud. Ma'dud. Antum musta'idun? Apakah antum sudah siap? Istada'na. Insyaallah Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Kita mulai dari definisi adat dan ma'dud terlebih dahulu. Apa itu adat, apa itu ma'dud? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu adat, apa itu ma'dud? Adat itu dari kata adda, ya'uddu adadan, yang bermakna hitungan. Kalau ada itu kan menghitung ya. Ada ya'uddu adadan, menghitung atau hitungan, sedangkan ma'dud itu isim maf'ulnya. Wadzaka ma'dudun, sesuatu yang dihitung. Contohnya qara'tu salasata kutubin fi syahrin wahidin. Salasata kutubin syahrin wahidin. Salasata ini disebut dengan adat, kutubin ma'dud. Syahrin ma'dud, wahidin adat. Jadi dari dua contoh ini kita bisa mengetahui bahwa terkadang ma'dud itu disebutkan terlebih dahulu sebelum adatnya. Tapi kebanyakan adat disebutkan terlebih dahulu sebelum ma'dud. Salah satu kutubin. Syahrin wahidin. Itu kan ma'dudnya dulu. Disusul adatnya. Berapa macam adat? Adat itu ada dua. Al-awwal al-adadul asliyu. Wasani al-adadut tartibiyu. Adat asli itu apa? Adat tartibi itu apa? Adat asli adalah adat yang menjelaskan jumlah seperti 1 tambah 1 berapa? 2. Itu menggunakan al-adadul asli. Lalu al-adadut tartibi itu untuk menjelaskan tingkatan atau urutan seperti kelas 1, kelas 2, nomor 1, nomor 2, al-faslul awal, al-faslul tsani, al-faslul tsalits, menggunakan adat tartibi. Baik adat tartibi dan adat asli itu masih punya pembagian lagi ya. Dan bisa dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Sampai ribuan, sampai puluhan ribu, jutaan bisa. Baik adat asli maupun tartibi. Perbedaannya gimana? Untuk perbedaannya, di sini antum bisa lihat perbedaannya atau perbandingannya. Yang pertama untuk adat asli, contohnya di sini salah satu hurufin, arba'u hurufin, khamsu hurufin. Artinya salah satu hurufin 3 kamar, arba'u hurufin 4 kamar, khamsu hurufin 5 kamar. Kebanyakan adat asli itu penyebutannya dimulai dari adatnya. Adatnya baru ma'dudnya. Kebanyakan. Meskipun nanti ada
di angka tertentu yang makdudnya itu duluan. Makdud baru adat. Contohnya di angka 1 sama 2. Satu kamar, dua kamar. Gurfatun wahidatun, gurfatani isnatani. Itu makdudnya dulu. Tapi sekali lagi, umumnya, walibannya, bahwa adat asli itu apa namanya duluan, ya ini mendahului makdudnya. Kemudian yang kedua adat tartibi. Untuk adat tartibi itu bisa kita pastikan teman-teman bahwa makdudnya selalu disebutkan terlebih dahulu. Al-ghurfatul ula, al-ghurfatus saniyah, al-ghurfatus salisah, al-ghurfatul rabi'ah, al-ghurfatul khamisah, ila akhirih. Makdudnya dulu disusul adatnya. Seperti itu. Itu perbandingannya. Baik, berikutnya adalah penggunaan adat dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, adadun asliyun itu biasanya digunakan ketika satu menghitung sesuatu. Misalkan kam kam yakni kam kitaban laka, berapa bukumu? Kam kitaban laka. Kitabi salasah, misalkan. Buku saya ada 3. Nah, itu kita menggunakan adat asli. Marok mujawalik, berapa nomormu? Untuk menyebutkan nomor, kita juga menggunakan al-adadul asli. Sifar wahid, samaniyah, khomsah, misalkan. Lalu untuk menyebutkan tahun, fi ayyi sanatin wulita. Wulitu fi sanah alfain wa khamsah masalah. Saya lahir di tahun 2005. Alfaini wa khamsah. Alfaini dan khamsah itu kan adat asli. Itu. Kemudian asani, adat tartibi, yaitu adat yang biasanya digunakan ketika menyebutkan tanggal. Sekarang tanggal berapa ini? 17 ya? Oh, lupa dia proklamasi hari. Ya, tanggal ke-17. Tanggal 17 itu kita menyebutnya dengan at-tarikhus sabi asyar. Bukan sab'ata asyara, tapi as-sabi'a asyara. Tuh. Kemudian menempatkan sesuatu pada level atau urutan. Juara pertama, al-faizul awal. Al-faizul tsani, al-faizul tsalits. Lalu untuk menyebutkan jam, as-sa'atul wahidah, as-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul tsalisah. Untuk jam ini semuanya menggunakan angka urutan kecuali jam 1. Kalau jam 1 menggunakan angka asli. Jadi bukan as-sa'atul ula, tapi menggunakan as-sa'atul wahidah. Jam 1. Tapi kalau sudah 2 dan seterusnya sampai 12 nanti menggunakan angka urutan. As-sa'atul saniyah, as-sa'atul salisah, as-sa'atul rabi'ah. Sampai as-sa'ah, as-saniyah, asyroh. Baik. Sebelum saya lanjut ke jenis-jenis adat, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Belum? Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jenis-jenis adat. Maksudnya jenis-jenis adat itu adalah pembagian adat, teman-teman. Jenis-jenis adat berlaku untuk adat asli dan adat tartibi. Jadi keduanya bisa dibagi sesuai dengan pembagian ini. Sama nanti namanya. Untuk angka 1 sampai 10 itu disebut dengan adat mufrad. Arti mufrad di sini maksudnya angkanya itu sendiri gitu. Tidak digabung dengan angka lain atau tidak ada huruf atofnya. Maka disebut dengan adat mufrad. Ada di angka 1 sampai angka 10. Lalu yang kedua adadun murokab. Murokab itu kan artinya tersusun. Artinya ada susunan angka. Ada gabungan angka gitu. Contohnya 11 sampai 19. Ahada asyaro. Itu kan murokab dari ahad sama asyaro. Isna asyaro. Salasata asyaro. Makanya disebut dengan murokab. Uqud. Uqud itu angka-angka puluhan. Seperti Ashruna, Salasuna, sampai Tis'una. Itu disebut dengan Uqud.
Lalu yang terakhir adat atof. Untuk adat atof itu ya cirinya kalau ada wawu atofnya 21 sampai 99. Contohnya 21 wahidun wa ishruna. Wahidun wa ishruna ada wawunya. Mufrad, murokab, dan atof ini nanti bentuknya berbeda ya, antara adat asli dan tartibi. Yang sama itu ukut. Bentuk ukut dari adat asli dan tartibi sama. Jadi ishruna kayak gitu. Ya bisa bermakna 20 atau ke 20. Salasuna bisa bermakna apa namanya? 30 atau ke 30. Jadi tidak dirubah menjadi asali sunnah gitu enggak. Bentuknya sama untuk ukut bainal asli wa tartibi. Tapi untuk mufrad, murakab dan atof bentuknya beda. Bentuknya berbeda. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita ke pembahasan kaidah angka 1 dan 2 dari adat asli ya ini ya. Ada tartibinya nggak disebutkan ya. Ini aja teman-teman ya, sebelum kita masuk ke sini, saya jelasin sedikit tentang adat tartibi ini. Karena nggak ada kayaknya materinya adat tartibi. Coba kita cek dulu. Ada nggak ya? Ihda, wahid, aisyurun. Nah, nggak ada kan? Oke, saya jelasin dulu. Untuk adat tartibi, adat tartibi tadi sudah saya katakan bahwa adat tartibi itu bentuknya berbeda dengan adat asli, kecuali untuk ukut. Ukut sama. Berarti antum hafalin dulu ukutnya ya. Isyruna, salasuna, arba'una, khamsuna, situna, sab'una, samanuna, tis'una. Udah hafal? Coba kita bareng-bareng ya. Silakan dinyalakan suaranya. 20 gimana 20? Ishruna 30. Suruna. Salatuna Salasuna 40. Arba'una 50. Khamsuna 60. Sittuna Situna. 70. Sab'una Sab'una. Terus berapa? 70. Samanuna 80 ya. Samanuna. Samanuna. Terus 90. Tis'una Agak mirip 90 sama 60 ini. Situ sama tisu. Nah, itu nanti bisa bermakna 20 atau ke 20, 30 ke 30 kayak gitu. Tergantung konteks kalimatnya. Oh ya, berikutnya itu untuk ada tartibi yang mufrad ya, teman-teman ya. Ya, baik mufrad dan seterusnya untuk adat tartibi nanti mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun atau fa'ilatun. Kalau dia mudzakkar fa'ilun, kalau mu'annas fa'ilun. Kecuali untuk angka 1. Angka 1 ini nggak mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ilatun, tetapi bentuknya al-awwal sama al-ula. Al-awwal dan al-ula. Awalun ula. Ya, awalun ula. Bukan awilun, awilatun gitu nggak. Al-awalu al-ula. Kemudian untuk angka 2 dan seterusnya itu tinggal kita ikutkan wazan atau pola fa'ilun fa'ilatun. Isim fa'il ya. Berarti kalau 2 itu saniun. Terus nanti diiklal jadi sanin. Terus kalau dikasih al jadinya asani. Yaknya muncul. Kalau mu'anasnya asaniyatu. Kalau ketiga jadinya salisun. Salisatun. Kalau dikasih al asalisu asalisatu. Robiun robiatun. Diberi al menjadi ar-robiu ar-robiatu. Khomisun khomisatun. Sadisun sadisatun. Nah, ini ya agak beda ya. Untuk angka 6 itu, kalau angka biasa, itu kan sitah bunyinya ya. Sitah atau situn. Tapi kalau ada tartibi, itu beda, teman-teman ya. Jadinya sadisun sadisatun.
Kenapa kok beda? Sebenarnya nggak beda ya, cuman mengalami iklal gitu. Mengalami penggantian huruf. Kemudian kalau 7 ke 7 itu sabi'un, sabi'atun, 8 saminun, saminatun, terus 9 tasi'un, tasi'atun, 10 asyirun, asyiratun. Kalau belasan, misalkan ke 11, nanti teman-teman tinggal apa namanya? Kasih asyaro aja belakangnya. Misalkan di situ ada angka 12 asani asyar, 13 asalis asyar gitu. Dan seterusnya ya. Lagi pula jarang sih teman-teman ya sampai misalkan bab atau apa pemenang ke 10 ke 11 gitu kan ya jarang toh. Biasanya itu digunakan untuk bab-bab dalam kitab itu lumayan banyak. Kalau untuk kelas itu biasanya paling cuma 7 yang maksimal 10 itulah. Al-awwal al-ula, asani asaniyatu, asalis asalisu, ar-rabi ar-rabiatu, al-khamis al-khamisatu, as-sadis as-sadisatu, as-sabi as-sabiatu, as-samin as-saminatu, at-tasi' as-tasi'atu, al-ashir al-ashiratu. Minimal antum hafal itu dulu. Nggak usah muluk-muluk sampai ke 100. Nggak perlu. Itu bisa dikembangkan sendiri nanti. Oke, coba kita ini ya, apa namanya, evaluasi. Saya bahasa Indonesianya ke 1, ke 2 sampai ke 10, antum bahasa Arabnya. Silakan dinyalakan teman-teman suaranya. Ke 1, Al-wahid. Al-awwalu. Wahid. ke 1, Al-ula. al-awwalu al-ula. Langsung ya, bentuk mudzakkar muannasnya langsung ya. Ke 1, Al-awwal. ya, kedua, Asani. As-saniyah. Tani. ini asaniyatu. Ketiga, Asalis. ya, keempat, Arabi. Ar-rabi'atu. ya, ar-rabi'u ar-rabi'atu. Kelima, Al-khamis. keenam, As-sadisatu. ketujuh, As-sabi'atu. kedelapan, As-saminatu. kesembilan, At-tasi'atu. ke-10, Al-ashiratu. oke. Itu nanti tinggal dimasukkan ke kata yang mudzakkar atau yang muannas gitu. Misalkan ini ya teman-teman ya, saya tanya, kalau kita bilang eh, sekolah pertama berarti gimana? Al-madrasatu, Al-madrasatul al-madrasatul ula, betul karena muannas ya. Sekolah kedua, Madrasatul saniyah. al-madrasatus saniyatu. Ada taknya karena muannas muannas gitu harus sama. Naat man'ut namanya. Sekolah yang ketiga, ya al-madrasatus salisatu. Sekolah keempat, ya. Oke, acak ya. Sekolah ketujuh, sekolah ke-10, asyiratu. Oke, sekarang kelas 1. Mudzakkar apa muannas? Al-faslu. Muzakkar. Al-faslul awalu. Kelas ketiga. Al-faslus salisu. Kelas 5. Kelas 7. Ya. Biasanya kan ada awal, ada akhir ya. Kalau kelas terakhir gimana? Al-faslul akhiru. Kalau sekolah terakhir.
Al-madrasatul akhiratu. Akhiratu. Ya, tinggal kasih tak. Al-madrasatul akhiratu. Coba anak laki-laki pertama, berarti gimana? Al-waladul awal. Al-waladul awal. Anak laki-laki ketiga. Al-waladus Waladus salis. salisu. Al-waladus salis. Anak laki-laki terakhir. Al-waladul akhir. Ya, oke. Anak perempuan pertama. Al-waladul al-bintul ula. Bintul Al-walad. ula. Ula. Anak perempuan kedua. Al-waladul tsaniyah. Al-bintul saniyah. Al-bintus saniyah. Anak perempuan keempat. Al-bintul rabi'ah. Al-bintur rabi'ah. Anak perempuan terakhir. Al-bintul akhirah. Al-bintul akhirah. Ya, seperti itu. Nah, terus jangan sampai salah membedakan antara ula dan aula. Beda loh ya. Ula dan aula. Kalau ula itu pertama, kalau ula itu yang ada ula, ada aula ya. Kalau ula itu pertama, kalau aula itu yang paling utama. Itu. Ula yang paling utama itu namanya isim tafdhil. Oke. Udah bisa ya. Kalau angkanya belasan, nanti tinggal dikasih asyaro atau asyrota. Kalau mudakar ya asyaro, kalau muannas asyrota. Misalkan antum bilang 13 berarti asalisata asyrota gitu. Jadi harus sama semua. Asalisata asyrota. Baik. Saya kira cukup untuk pembahasan adat tartibi. Sekarang kita masuk ke pembahasan adat asli. Kita mulai dari angka 2 ya. Angka 1 dan 2. Kaidah adat 1 dan 2. Ma'dud disebutkan dahulu sebagai mausuf. Adat berkedudukan sebagai sifat dari ma'dud. Adat boleh tidak disebutkan. Adat sesuai ma'dud dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Jadi untuk angka 1 dan 2, kuncinya yang pertama adalah ma'dudnya dulu. Ya. Ma'dudnya dulu disusul angkanya. Misalkan di sini 1 bulan, syahrun wahidun. Syahrunnya ma'dud, wahidun adatnya. Syahroni isnani. Sanatun wahidatun. Sanatani isnatani. Ma'dudnya dulu. Disebutkan terlebih dahulu. Selain dia disebutkan terlebih dahulu, posisinya itu namanya mausuf. Mausuf itu yang disifati. Sedangkan adatnya itu sesuatu yang menyifati. Yang namanya sifat dan yang disifati itu harus sama dari segi mudzakkar muannas. Makanya syahrun wahidun, nggak boleh syahrun wahidatun. Atau sanatun wahidun, nggak boleh. Harus sanatun wahidatun sama mudzakkar muannasnya. Syahroni isnani, tidak boleh syahroni isnatani. Sanatani isnani, tidak boleh. Sanatani isnatani. Untuk yang 2 itu angka 2 ya, itu kan hamzahnya wasol, maka pengucapannya diwasolkan. Syahronisnani. Sanatanisnatani. Hamzahnya wasol, secara pengucapan itu ya wasol, dibaca nyambung gitu. Dan kadang-kadang adat boleh tidak disebutkan. Ya berarti artinya tidak wajib ya. Adat untuk adat 1 dan 2 disebutkan itu tidak wajib. Boleh tidak disebutkan. Misalnya antum bilang, cuma berapa lama kamu tinggal di sini? Saya tinggal di sini selama 1 bulan. Ya bilang syahrun gitu aja cukup. 2 bulan syahroni. 1 tahun sanatun. 2 tahun sanatani. Tanpa ada adatnya. Itu dianggap cukup. Tayyib. Seperti itu kaidahnya teman-teman ya. Bisa difahami? Ada yang ditanyakan mungkin? Untuk kaidah 1 dan 2.
Ada yang ditanyakan? Tidak ada teman-teman? Aman ya? Baik, kalau aman kita latihan. Kalau misalkan bahasa Arabnya suami apa teman-teman? Suami. Zaujun. Ya, kalau istri Zaujat. zaujatun. Kalau satu suami berarti gimana? Zaujat. Zaujun Zaujan. wahidun. Ya, Zaujun wahidun. zaujun wahidun. Dua suami, Zawjaini. Zaujun. Zawjan. zaujani. Zaujan isnani. Ya, zaujanisnani. Zaujanisnani. Kemudian kalau satu istri, Zawjati Zaujatun wahidatun. wahidatun. zaujatun wahidatun. Dua istri, Zaujatan Zawjatani. isnatani. zaujatani isnatani. Zaujatani isnatani. Oke, bisa ya. Kalau zaujun dan zaujatun dijamakkan, jadinya gimana? Zaujun menjadi Azwajun. azwajun. Oke, kalau zaujatun Zaujatun. bagus. Ya, zaujun jadi jamak taksir, azwajun, zaujatun jadi jamak muannats salim. Jadi zaujat. Oke, kenapa saya tanya jamaknya? Karena ini nanti akan kita gunakan untuk angka 3 sampai 10. Makdudnya harus jamak angka 3 sampai 10 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya angka 3 sampai 10. Bentar, teman-teman. Ya, kalau adatnya tartibi ya sama kayak tadi. Suami pertama azaujul awal, terus azaujul tsani, azaujul salis sampai azaujul ashir. Azaujatul ula, azaujatul tsaniyah, azaujatul ashirah. Seperti itu. Kemudian untuk angka 3 sampai 10 adat asli sekarang. Adat disebutkan dahulu dan berkedudukan sebagai mudhof. Ma'dud jar sebagai mudhof ilaih. Ma'dud harus berbentuk jamak. Jika ma'dud mudzakkar, maka adat disertai tak marbutoh. Jika ma'dud mu'annas, maka adat tanpa tak marbutoh. Hukum mudzakkar dan mu'annas dihitung dari mufradnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Banyak ini kaidahnya. Yang pertama adat disebutkan dahulu dan berkedudukan sebagai mudhof. Jadi adatnya dulu. Untuk adat asli ya, adatnya dulu baru ma'dudnya. Itu yang pertama. Nah, selain itu ma'dad jadi mudhof. Ngadat jadi mudhof. Mohon maaf ya, ini pengucapan saya memang nggak terlalu fasih. Adatnya ini jadi mudhof, maka nggak boleh tanwin. Mudhof kan nggak boleh tanwin, nggak boleh ada alnya ya toh. Makanya kalau antum lihat di situ salah satu sab'atu, salasu sab'u tidak tanwin karena menjadi mudhof. Lalu ma'dud menjadi mudhof ilaih dibaca jar. Berbentuk jamak. Jamaknya apa ya terserah. Bisa mudzakkar salim, muannats salim, taksir. Salah satu asyhurin 3 bulan. Salah satu mudhof asyhurin mudhofun ilaih. Karena jadi mudhof maka nggak boleh tanwin. Karena jadi mudhof ilaih harus dijarkan asyhurin. Nggak boleh salah satu asyhurun. Kalau antum main aman ya disukun aja. Salah satu asyhur, arba'atu asyhur, dan seterusnya. Selain itu kaidahnya lagi adalah jika ma'dud mudzakkar maka adat disertai tak marbutoh dan kebalikannya. Namun hal tersebut dilihat dari bentuk mufradnya ma'dud. Nih antum lihat. Di sini kan ada kata asyhur ya teman-teman ya, sama sanawat sebagai ma'dud. Apakah antum tahu mufradnya asyhur dan sanawat? Mufradnya apa bentuk tunggalnya? Syahrun. 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 Oke, kalau sanawat? Sanatun. 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 Ya. Karena asyhur ini bentuknya mufrad
bentuk mufradnya adalah syahrun, mudzakkar, maka adatnya itu ditambah tak marbutoh. Itu. Mudahnya itu kayak dimuanaskan itu, berkebalikan gitu loh teman-teman ya. Asyur kan mudzakkar dari segi mufradnya itu syahrun, maka adatnya itu dikasih tak, berkebalikan itu dari segi mudzakkar muannasnya. Ya meskipun nanti ada apa namanya perbedaan pendapat masalah ini apakah itu sebenarnya berkebalikan atau enggak gitu. Ya intinya adat harus dikasih tak marbutoh kalau makdudnya itu mudzakkar kalau dilihat dari mufradnya. Sanawat Berarti lihat mufradnya, makdudnya dulu ya Ustaz. ya lihat makdudnya dulu betul. Lihat mufrad makdudnya gitu. Apakah dia mudzakkar atau muannas. Sanawat dari kata sanah muannas kan? Berarti adatnya tidak dikasih tak marbutoh salasu. Makanya kita juga sering kesandung gitu. Awalnya pengen bilang salah satu, ternyata makdudnya mengharuskan salasu. Misalkan kayak gitu. Memang harus apa namanya nangkap dulu mufradat dari makdud ini, mufrad dari makdud mudzakkar atau muannas. Nah, seperti itu. Tapi untuk muhadatsah yang penting itu saling memahami. Gak perlu terlalu memikirkan kayak gitu. Nanti antum malah gak berkembang muhadatsahnya. Nah, karena nggak akan keluar teman-teman ya kebanyakan mikir kaidah. Kecuali kalau nulis skripsi, nulis karya ilmiah, nah itu baru. Silakan digunakan hal-hal yang kayak gini. Seperti itu. Salasu sanawat, sab'u sanawat. Oke, jelas ya? Ada yang ditanyakan? Yang ada ya Ustaz. Oke, ini tambahan aja. Untuk angka, semuanya mu'rob. Semua angka itu mu'rob. Maksudnya mu'rob itu gimana? Ya akhirannya bisa berubah. Artinya salah satu asyurin itu kapan-kapan bisa berubah jadi salah satu asyurin. Salah satu asyurin. Karena salah satu itu mu'rob. Gitu loh. Jadi nggak selalu salah satu. Tergantung posisinya dia dalam sebuah kalimat. Ya, tergantung i'robnya itu. Angka 1, 2 tadi juga begitu. Tadi kan ada sanatun wahidatun, kadang-kadang sanatan wahidatan, sanatin wahidatin. Nah, kalau 2 itu kan hukumnya kayak isim tasniyah. Berarti nanti hukum i'robnya ya rofa dengan alif, nasab jar dengan ya. Sanatani isnatani, sanataini isnataini ya gitu. Kecuali angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9 angka berarti ya. 9 angka ini hukumnya mabni. Apa itu mabni? Akhirannya tetap. Yaitu mabniun alal fathi. Mabni fathah. Untuk angka 11, 13, sampai 19. Ya angka belasan tadi loh. Adat murakkab kecuali 12 gitulah. Adat murakkab kecuali bagian awal dari angka 12. Nanti setelah ini. Baik, coba kita latihan dulu menyebutkan tadi ya. Tadi kan pakai suami dan istri ya. Kalau 3 suami berarti gimana? Salah satu azwaj. Salah satu Salah satu azwajin. Oke, 7 suami. Sab'atu azwajin. Sab'atu azwajin. Tuh. 10 suami. Asyaratu azwaj. Asyaratu aswadin. Kalau ini 10 ya. 10 itu pengucapannya asyaroh sama asyrun. Asyrun asyaratun. Itu kalau berdiri sendiri. Asyrun asyaratun. Tapi kalau dia murokab jadinya asyaro asyrota. Tinggal dibalik aja. Kalau berdiri sendiri artinya dia adat mufrad bacanya asyrun dan asyaratun. Tapi kalau murokab jadinya asyaro dan asyrota. Balik harokatnya. Oke. Seperti itu. Kalau 3 istri gimana berarti?
Salasatu Salasu azwajin. zaujat. Istri. Asma. Salasu zawjat. Azwajin. Salasu Salasu zaujat. zaujatin. Zawjatin. 7 istri. Sab'u Sab'atu Sab'u zaujat. zawjatin. Sab'u apa sab'atu? Sab'u Sab'u. zaujatin. Sab'atu. Sab'atu. Sab'u. Sab. Sab'u. Lihat mufradnya teman-teman ya. Mufradnya zaujat ini apa? Mudzakkar apa muannas? Muannas. Muannas, Bos. Muannas. Ya udah, berarti adatnya tampak tamar buto. Oh, Sab'u. zawjatin. Sab'u zaujat. 10 berarti mana? 10 istri. Asyru zaujat. Asyru Zawjatin. zaujatin. Zaujatin. Nah, itu ya. Sittu zaujatin. Ya, betul. Nah, ada yang ditanyakan? Insyaallah. Masya Allah. Apa yang bikin Masya Allah? Ini apa Ustaz? Kalau umur itu Ustaz. Halo? Ya, halo, halo. Apa? Ya, apa Ustaz? Ini umur kan ada di muhadzasah itu khamsa asyrata sanawat apa sana? Apa sama Sana. aja? Sana. Sana. Karena ana sering banget itu di podcast-podcast ini sanawat itu bilang sana. Ya, kalau dari segi kaidah itu harusnya dimufradkan. Itu ada itu di kaidahnya di Alfiya Ibnu Malik itu wa mayyizil gimana tuh wa mayyizil asyirin latisina bi wahidin ka arba'ina hina. Jadi untuk adat apa namanya yang ya mulai belasan puluhan itu teman-teman itu menggunakan mufrad bi wahidin. Mufrad bukan jamak. Tapi kalau 100, 1000 itu bisa dua pilihan. Wa mi'atan wal alfalil fardi atif. Ada kan? Wa mi'atan bil jam'i nazrun atau nazrun kotrudif. Kalau 100 atau 1000 itu maksudnya nanti bisa apa ya? Ya kebanyakan mufrad. Tapi untuk 100 itu bisa mufrad atau jam. Mi'atu kitabin atau mi'atu kutubin. Tapi kalau jamak jarang. Pokoknya yang bentuk-bentuk tamyiz itulah, itu mufrad kebanyakan. Seperti itu, akhi. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, nanti ada pembahasannya setelah ini. Belum sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke nama-nama angkanya sekarang. Tadi kan 1 sama 2 sudah ya. Wahidun isnani, wahidatun isnatani. Sekarang 3 sampai 10. Salah satun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyaratun. Itu kalau ada tak marbutohnya. Kalau nggak ada tak marbutohnya jadinya salasun arba'un khamsun sittun sab'un samanin tis'un asyrun. Nah, yang sering terjadi kesalahan pengucapan itu di angka 10 sebagaimana kita temukan tadi ya. Asyrun asyaratun, jangan sampai kebalik. Kalau dia adat mufrad, pengucapannya seperti itu. Asyaratun atau asyrun. Terus kadang-kadang juga ini yang ke-8 ya. Ini cukup membingungkan ya. Apa yang benar itu samanin apa samanun. Nah ini ada mungkin dua pendapat gitu. Ada yang mengatakan kalau antum bilang 8 kamar itu ya samani hujurat. Ada yang menyebut dengan samanu hujurat. Allah alam saya juga tidak tahu yang benar yang mana. Karena di beberapa teks itu ya pengucapannya seperti itu kadang-kadang teman ya. Beda apa sih ya? Beda madhab gitu. Saya pernah menemukan itu di teks ya kebetulan pernah buka ini ya apa namanya jumlah ayat jumlah salah satu surat jumlah ayat salah satu surat di juz 30 itu kan 8 ayat gitu ya. Itu harusnya kan sama nih ayatin kalau ikut
Kalau ikut ini, samani ayatin. Tapi di situ enggak ada ya-nya. Kalau enggak ada ya-nya berarti kan bacanya samanu ayatin. Kalau samanu berarti hukumnya kayak isim mufrad. Kalau samani dihukumi isim mangkus. Isim mangkus. Enggak paham ya enggak apa-apa. Paham ya, ya alhamdulillah. Kalau enggak paham ya, ya dicari. Apa itu isim mangkus, hukum-hukum angka 8, gitu ya. Nah, ini telah dibahas. Ada 8 pada makdud mu'annas dihukumi sebagaimana isim mangkus. Berlaku juga untuk 18, 28, dan seterusnya. Pokoknya yang ada unsur 8-nya. Sampai 98. Agak panjang kalau menjelaskan isim mangkus. Kapan-kapan aja kalau ada kesempatan lain. Kita bahas. Atau kalau enggak nanti aja dibincang di grupnya aja ya. Jadi silakan didiskusikan. Atau mungkin bisa chat pribadi juga tidak apa-apa. Untuk catatan yang kedua, shin pada adat 10 sampai 19 itu difathahkan ketika makdud mudzakkar. Jadi asyara gitu. Karena adat murakkab asyara. Sedangkan kalau ada taknya jadinya asyrota. Oke, sekarang adat 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Adat 11 dan 12 itu secara prinsip kayak angka 1 dan 2. Tapi ada tambahan kaidah sedikit. Karena di situ makdudnya sebagai tamyiz, bukan lagi sebagai na'at. Untuk angka 11 dan 12 penyebutannya ahada asyara, itsna asyara. Ihda asyrata, itsnata asyrata. Yang kiri itu mudzakarnya, yang kanan itu muannasnya. 11 bulan, ahada asyara syahron. 12 bulan, itsna asyara syahron. 11 tahun, ihda asyrata sanatan. 12 tahun, itsnata asyrata sanatan. Kaidahnya bagaimana? Yang pertama, ma'dud berupa isim mufrad dan mansub sebab berkedudukan sebagai tamyiz. Ma'dud, fokus ma'dud ya. Syahron, sanatan, berupa isim mufrad dan mansub dinasobkan. Tidak boleh sanatin, sanatun. Harus sanatan, syahron. Kenapa kok nasob? Karena berkedudukan sebagai tamyiz. Tamyiz itu kan termasuk mansubatul asma, penyebab isim dibaca nasob. Terus antara adat dan ma'dudnya sesuai dalam segi mudzakkar muannasnya. Ahada asyara syahron. Ini sama-sama mudzakkar. Ahada asyara itu kan mudzakkar ya. Syahron juga mudzakkar. Isna asyara mudzakkar, isna mudzakkar, asyara mudzakkar, syahron mudzakkar. Di tiga-tiganya itu sama teman-teman ya. Isna asyara syahron mudzakkar semua. Tapi kalau ma'dudnya muannas, angkanya juga dimuannaskan. 1 menjadi ihda, itu muannas ya karena berwazan fi'la. Asyrota muannas juga karena ada tak marbutoh di situ. Kalau ihda tadi kan ada alif taknis maksurah namanya. Sanatan juga muannas. Isnata asyrota sanatan. Isnata itu kan untuk muannas ada tak marbutohnya itu kan di situ. Senata itu tak taknis. Seperti itu cara pengucapannya. Kemudian untuk puluhannya sama-sama mabni fathah. Semua puluhan di angka 11 sampai 19 ya. Itu dimabnikan fathah. 11 sampai 19. Termasuk 12 juga begitu. Puluhannya ya. Maksudnya itu ngasyaronya itu teman. Asyaro asyrota. Mabniun ngalal fathi. Namun bagian pertama atau satuan pada adat 11 dihukumi mabni fathah. Untuk angka 11. Ahada, ihda. Itu mabni fathah. Gak akan berubah jadi ahadu, ahadi. Selalu ahada. Lalu untuk satuan pada ada 12 itu mu'rob. Satuannya, maksudnya isna, isnata itu. Kalau asyaro asyrotanya mabni. Maksudnya mu'rob gimana ya? Kadang-kadang berubah jadi isnai, isnatai gitu. Isnai asyaro syahron, isnatai asyarota sanatan. I'robnya sebagaimana isim musanna dihukumi mulhaq. I'robnya isna dan isnata itu sebagaimana isim tasniyah.
Tetapi karena dia bukan isim tasniyah, karena tidak memenuhi syarat isim tasniyah, maka disebut dengan mulhaq bit tasniyah, mulhaq bil musanna seperti itu. Karena isim musanna itu kan syaratnya ada berapa itu? Syartul musanna yakuna mu'raba dan seterusnya itu ada 8 atau berapa. Itu salah satunya harus ada bentuk mufradnya. Mufradnya isnani apa? Tidak ada kan? Isnun. Tidak ada. Ya seperti itu. Karena tidak memenuhi syarat musanna, maka dia dihukumi mulhaq bil musanna. Soalnya secara hukum i'rab sama kayak musanna. Jam berapa ini? Masih ada beberapa menit. Tinggal 10 menit lagi ya. Oke, sekarang 13 sampai 19. Ini beda dengan angka 11, 12 tadi. Ada sisi kesamaannya dari segi tamyiznya tadi. Tamyiz ma'dud yang menjadi tamyiz itu loh. Itu harus mufrad, nasab gitu. Bedanya dari segi ini apa namanya angkanya, angka depannya itu loh teman-teman ya. Kalau tadi kan angka depannya, angka puluhannya itu kan sama dengan makdudnya. Ahada asyara syahron. Ihda asyrota sanatan. Yang sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Kalau ini dibalik, ah, yang depannya itu loh, yang salasah arba'ah khamsahnya itu berkebalikan dengan makdudnya. Kalau asyara asyrotanya tetap sama. Oke, coba antum lihat di sini. 13 bulan salah satu asyara syahron. Salah satunya berkebalikan dengan syahron, asyaronya sama dengan syahron dari segi mudzakkar muannas. Sab'ata asyara syahron. Sab'atanya berkebalikan dengan syahron, asyaronya sama. Ya kan? 11 tahun. 13 ini harusnya. 13 tahun. Salah sa'asyrota sanatan. Salah sa'asyrota sanatan. Salasanya berkebalikan. Salasanya nggak ada tak, sanatan ada taknya. Asyrota sanatan sama-sama mu'annas. Sab'a asyrota sanatan juga begitu. Yes, kayak gitu. Dari 13 sampai 19. Ma'dud berupa isim mufrad dan mansub sebab berkedudukan sebagai tamyiz. Ini sama kayak tadi. Satuan adatnya berkebalikan dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar muannasnya. Satuan adat berarti kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang itu. Itu berkebalikan mudzakkar muannasnya dengan ma'dud. Baik adat satuan atau puluhan semuanya mabniun alal fathi. Adat satuan atau puluhan berarti baik 3 atau 10-nya. Mudzakkar atau muannas semuanya mabniun alal fathi 13 sampai 19 itu. Salah satu asyara nggak mungkin jadi salah satu asyarin. Salah satu asyarin nggak bisa. Terus dinamai adat murokab. Kenapa disebut dengan adat murokab? Karena berupa susunan tarkib masji. Tarkib itu susunan gabungan kata gitu. Masji, bukan majizi ya. Masji yang dicampur. Susunan campuran, susunan yang dicampur. Nanti aslinya kan dia eh, satu angka dengan angka yang lain itu terus dicampur jadi satu menjadi satu kesatuan, tercampur. Sama kayak hadromaut, ya, hadrun sama mautun digabung jadi satu jadi hadromaut ya gitu. Tapi itu ngalam ya nama, itu nama tarkib masjid. Kalau ini angka tarkib masjid. Si baweh, si ba sama waih, nah itu juga tarkib masjid. Sekarang Surabaya, Surah sama Baya. Tapi itu bukan tarkib masjid orang Arab, tarkib masjid lokal itu ya. Seperti itu. Kalau diurut dari 11 sampai 19 jadinya seperti ini. Ahada asyara, itsna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sitata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara. Antum ini patokannya tetap makdud ya. Makdudnya kalau dia mudzakkar ya asyaranya mudzakkar. Kalau 11 dan 12, ahad dan istilahnya sama-sama mudzakkar, tapi kalau 13 sampai 19, salah satu dan tis'atanya, sampai tis'atanya itu berkebalikan. Tuh. Ihda asyrota hujrotan, isnata asyrota hujrotan, salasa asyrota hujrotan. Tinggal diganti bagian itu. Nah,
Ada yang ditanyakan? Silakan. Agak cepet ya. Nanti lihat rekaman aja. Insya Allah nanti saya upload. Rekamannya bisa dikirim ya Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Nanti saya share. Ustaz. Agak bingung yang ini Ustadz. Gimana? Poin pentingnya apa? Kebingungannya itu apa maksudnya? Yang di angka. Iya, maksudnya gimana, Ukti? Bisa dispesifikkan lagi nggak? Modalnya itu kita harus hafal dulu angka satuan. Kalau angka satuannya nggak di luar kepala, ya sudah. Jadi Harus proses dulu. angka 13 sampai 19 itu selalu mabni fathah ya Ustaz. Oke. Insya Allah. Syukron Ustaz. Wah. Termasuk ada tartibinya juga begitu. Juga mabniun alal fathi. Syukron Ustaz. Afwan akhi. Nggak ada lagi? Ustaz, Ya, silakan akhi. untuk ma'dudnya itu mufrad ya, 11 sampai 20 seterusnya, Iya, betul akhi. Mufrad. sampai 100 itu. Iya, sampai 100. Oh. Nggak dijamakkan. Ya. Quran. Afwan akhi. Nggak ada lagi, aman? Ya, izin bertanya Ustaz, ini yang angka 13 sampai 19 kan kebalikan muzakkar muannasnya selasa dengan salasa. Iya, kayak 3, Untuk 10 angka tadi. di 23 Ustaz dengan 29 apakah kembali seperti seterusnya? Nah, kalau 21 sampai 29, 31 sampai 39 itu prinsipnya kayak angka 11 sampai 19. Gitu. Oh, yes. Ya nah Ustaz. Nah, Prinsipnya Ustaz. sama. Ya. Afwan akhi. 21, 22 kayak 11, 12. 23 sampai 29 ya kayak 13 sampai 19. Dari segi mudzakkar muannasnya itu. Bedanya cuma dikasih wawu. Itu toh. Atau ya. Heeh. Terus pengucapannya, ya sebentar ya, ini kita buka dulu angka belasan. Waktunya tinggal sedikit. Ya, apa-apa, Mas. Sebentar. Sebentar. Mana tadi materinya? Nah ini. Belasan sudah. Nah, kalau untuk 20, ngukut-ukut ini mudah sekali ya. Pokoknya tinggal dikasih tamyiz, nasab, udah selesai. Isyruna syahron, salasuna syahron, arba'una syahron, sampai tis'una syahron. Nah ini. Baik, apa namanya, makdudnya mudzakkar maupun muannas, bentuknya adat selalu seperti itu. Yang berubah nanti hanya i'rabnya. Kadang isyruna, isyrina. Ya. Gitu. Memandang kedudukannya apa dulu. Terus yang terakhir, adat atof. Kita langsung ke contohnya aja ya. Untuk pengucapan adat atof itu dimulai dari angka satuannya dulu. Adat atof ini 21 sampai 99 teman-teman ya. Oh, ya. 21 sampai 99 kecuali yang 20, 30 itu kan ukut. Ya. Tuh. Pengucapannya satuannya dulu. Wahidun disusul isyruna, wahidun wa salasuna, wahidun wa arbauna. Jadi beda dengan bahasa kita. Kalau kita kan 40-nya dulu atau 20-nya dulu baru satunya. Ya, Tinggal dibalik tok. Ya. Tuh. Ya nah Ustaz. Ini apa ini? Bilangan 100, 1000, 2000. Untuk 100, 1000 dan seterusnya itu susunannya idhofah dan makdudnya mufrad. Ya. Makdudnya mufrad. Mi'atu syahrin, alfu syahrin, terus juta apa juta? Miliun ya. 1 juta apa namanya? 1 juta buku misalkan. Di milyunu kitabin. Ya gitu tinggal dibuat idhofah. Iya. Ini sudah ada semua, tinggal antum
pelajari sendiri. Ini kan udah ada Ya. semua. Ya, Pokoknya syukur, Ustaz. susunan idhofah, mudhof ilaihnya mufrad. Dah, itu aja teman-teman. Ya, videonya dikirim ya Ustaz. Insya Allah. Syukur, Ustaz. Cukup ya? Maaf Ya. Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, nah, Jazakallahu khairan. terima kasih banyak teman-teman semuanya atas partisipasinya hari ini. Semoga berkah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kan Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi